Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, saya Rizka Rustiani dengan NIM 2311066. Saya Reti Bulantari dengan NIM 2311042. Saya Sri Wahyuni dengan NIM 2311051. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan kembali 3 jenis sistem informasi penting, yaitu MIS, DSS, EIS yang berperan membantu dalam pengambilan keputusan di setiap level. MIS atau Manajemen System Information adalah sistem yang digunakan manajemen menengah untuk memantau kegiatan operasional perusahaan. MIS mengolah data transaksi harian menjadi laporan rutinan seperti laporan penjualan atau laporan stok. Contoh, pada sebuah toko atau perusahaan, data menjual harian dikumpulkan lalu diolah menjadi laporan penjual bulanan. Dari laporan tersebut, manajer bisa melihat produk mana yang paling laku dan mana yang kurang diminati. Next, ada komponen dan implementasi MIS. Data dalam MIS berasal dari Transaction Processing System atau TPS, seperti data transaksi kasir atau data absensi karyawan. Data tersebut diproses dan disajikan dalam bentuk laporan manajerial. Contohnya, data absensi karyawan direkap setiap bulannya untuk mengetahui tingkat kehadiran dan menjadi bahan evaluasi oleh manajer. Decision Support System atau DDS adalah sistem yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang bersifat semi-terstruktur. DDS dapat melakukan analisis dan simulasi untuk membantu memilih keputusan terbaik. Contohnya, sebuah perusahaan ingin menaikkan harga produk dengan DDS. Manajer dapat mensimulasikan bagaimana dampak kenaikan harga tersebut terhadap jumlah penjualan dan keuntungan. Komponen DDS. DDS memiliki 3 komponen utama, yaitu database, model base, dan user interface. Database menyimpan data penjualan, model base digunakan untuk menghitung atau menganalisis, sedangkan user interface yaitu menampilkan hasil analisis. Contohnya, DDS dapat digunakan untuk memprediksi penjualan bulan depan berdasarkan data penjualan bulan-bulan sebelumnya. Next, ada EIS. Executive Information System atau EIS adalah sistem informasi yang digunakan oleh manajemen puncak. EIS menyajikan informasi strategis dalam bentuk grafik dan dashboard agar mudah dipahami. Contohnya, seorang direktur dapat melihat dashboard yang menampilkan total pendapatan perusahaan, tingkat keuntungan, dan pertumbuhan bisnis tanpa harus membaca laporan detail. Dengan EIS, eksekutif dapat mengambil keputusan strategis secara cepat dan tepat. EIS memiliki beberapa fitur utama seperti grafik tren dan performa untuk melihat perkembangan kinerja perusahaan. Selain itu, EIS juga menyediakan variance analysis untuk membandingkan target dengan hasil aktual. EIS menampilkan laporan ringkas lintas departemen sehingga eksekutif dapat melihat kondisi perusahaan secara menyeluruh. Jika diperlukan, EIS juga memiliki fitur drill down untuk melihat data lebih detail. Dengan fitur-fitur tersebut, EIS membantu pengambilan keputusan strategis secara tepat dan tepat. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang kilas balik sistem informasi manajemen yang dimana di dalam tabel ini terbagi menjadi 3. Yang pertama MIS. MIS ini digunakan oleh manajemen menengah untuk menghasilkan laporan rutin. Nah, DDS digunakan manajemen menengah ke atas untuk membantu pengambilan keputusan. Sedangkan EIS digunakan oleh pimpinan untuk melihat informasi strategis dalam bentuk ringkasan dan dashboard. Nah, ketiga sistem ini saling terhubung dan mendukung proses manajemen. Lalu di sini ada konsep SDLC. Konsep SDLC adalah siklus
hidup pengembangan sistem yang terdiri dari tahapan-tahapan terstruktur untuk merancang, membangun, dan memelihara. Selanjutnya ada tahapan SDLC, yang dimana tahapan ini meliputi yang pertama planning, perencanaan, yaitu menentukan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan sumber daya proyek. Lalu analisis, menggali kebutuhan pengguna, mengidentifikasi masalah, dan menentukan solusi sistem. Yang ketiga itu ada desain, merancang arsitektur sistem, database, tampilan agar aman dan mudah digunakan. Lalu ada implementasi, yaitu untuk membangun sistem, instalasi, dan migrasi data. Nah, yang kelima itu pengujian. Pengujian ini untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan melalui unit test, terus integrasi tes, dan UAT. Dan yang terakhir atau yang keenam itu perawatan pemeliharaan, yang dimana itu perawatan sistem, perbaikan bug, dan penyelesaian kebutuhan baru. Kemudian ada beberapa tantangan yang sering muncul. Yang pertama itu ada biaya proyek yang tinggi, lalu ada resistensi dari pengguna, kemudian ketergantungan pada teknologi, masalah keamanan, dan integrasi data. Agar sistem ini berhasil, libatkan pengguna sejak awal, komunikasi tim yang baik, dokumentasi lengkap, pengujian bertahap, serta evaluasi setelah sistem digunakan. Nah, keberhasilan sistem dilihat dari kinerja sistem, kepuasan pengguna, manfaat bagi organisasi, lalu return of investment atau ROI. Baik, seperti slide di atas, kita akan membahas tentang pendekatan pengembangan sistem atau disebut dengan prototyping. Prototyping adalah metode pengembangan sistem dengan cara membuat contoh atau model awal dari sistem yang akan dibangun. Tujuan dari prototyping adalah agar pengguna bisa melihat gambaran sistem sejak awal sehingga mereka dapat memberikan masukan apakah sistem ini sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Baik, di sini juga ada kelebihan dari prototyping adalah proses pengembangan sistem menjadi lebih baik, kesalahan desain bisa dikurangi, dan pengguna merasa terlibat dalam proses pembuatan sistem. Namun, di sini juga ada kekurangannya, yaitu sulit mengendalikan perubahan. Jika pengguna terlalu sering meminta perubahan, maka sistem tidak bisa terstruktur dengan baik. Selanjutnya adalah metode Rapid Application Development atau RAD. RAD adalah metode pengembangan sistem yang menekankan pada kecepatan pembuatan sistem dengan bantuan alat bantu atau tools otomatis yang disebut dengan CAS tools. Ciri utama dari RAD adalah waktu pengembangan yang singkat, kerja tim yang intensif, dan penggunaan komponen yang sudah tersedia. Kelebihan dari metode RAD adalah sistem dapat selesai dengan waktu yang lebih cepat sehingga bisa segera digunakan. Metode ini cocok untuk berskala kecil hingga menengah. Namun, kekurangannya RAD tidak cocok untuk sistem yang sangat besar dan membutuhkan tim yang sudah berpengalaman agar hasilnya tetap berkualitas. Dan Agile adalah pendekatan pengembangan sistem yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Pengembangan ini dilakukan secara bertahap dalam periode pendek yang disebut sprint, biasanya berlangsung pada 1-4 minggu. Beberapa contoh metode Agile adalah Scrum dan Extreme Programming atau XP. Kelebihan metode Agile adalah sistem mudah menyesuaikan perubahan, komunikasi antar tim lebih aktif, dan hasil sistem dapat
diperbaiki secara bertahap. Metode Agile cocok digunakan dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kebutuhan yang sering berubah. Dalam pengembangan CBIS, aspek keamanan dan etika harus diperhatikan sejak awal. Yang pertama ada keamanan data, yaitu menerapkan enkripsi, kontrol akses, dan otorisasi pengguna agar tidak mudah disalahgunakan. Yang kedua ada privasi pengguna, di mana sistem harus mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU-PDP tahun 2022. Yang ketiga ada etika penggunaan sistem, yaitu tidak melanggar hak cipta, tidak menyalahgunakan informasi, dan tidak bersifat diskriminatif. Selain itu, audit sistem juga perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan sistem tetap terjaga. Perkembangan CBIS saat ini mengikuti tren teknologi modern. Beberapa tren tersebut antara lain low code dan no code platform, yaitu teknologi yang memungkinkan pembuatan sistem tanpa harus banyak menulis kode program. Kemudian ada cloud-based system, yaitu sistem yang berjalan di platform cloud seperti Google Cloud, AWS, dan Microsoft Azure. Integrasi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, di mana sistem mampu belajar dari data dan melakukan prediksi, misalnya prediksi akademik di kampus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pengembangan CBIS harus dilakukan dengan metode yang tepat, baik menggunakan SDLC maupun metode modern seperti Agile atau RAD. Selain itu, aspek keamanan, etika, dan kebutuhan pengguna harus menjadi perhatian utama agar sistem dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi organisasi. Dengan mengikuti perkembangan teknologi modern, CBIS dapat menjadi sistem yang lebih efektif, lebih efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.